Pertanyaan Pak simpel. Orang Kristen percaya yakin benar keselamatan adalah anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Apakah Allah yang disembah oleh agama non-Kristen sama atau beda? Terima kasih. Makanya misalnya Yahudi tidak percaya Tritunggal. Jangankan Tritunggal, Yesus saja oleh orang Yahudi tidak dipercaya kok. Islam masih lebih baik dari Yahudi. Karena Yahudi anggap Yesus itu penyesat. Coba ingat waktu Yesus mati mereka menghadap Pilatus. Pilatus, Tuhan, ya menurut si penyesat itu 3 hari dia akan bangkit. Orang Yahudi anggap Yesus penyesat. Islam masih lebih baik. Karena menganggap Yesus itu sebagai nabi. Ya kan? Nabi. Tapi orang Kristen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Jadi jemaat pendeta Isra Soru ini mengajukan pertanyaan, apakah Tuhan yang disembah oleh Kristen sama seperti yang disembah oleh umat Islam atau agama yang lainnya? Pertanyaannya cukup bagus. Kita berharap di sini jawaban dari pendeta Isra Soru jangan recehan. Karena pertanyaannya cukup bagus. Kemudian di sini pendeta Isra Soru mengatakan Yesus itu di mata orang Israel dia itu penyesat. Katanya Islam lebih baik lagi. Ini kesalahan pendeta Isra Soru. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu. Silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Pertanyaan Pak simpel. Orang Kristen percaya yakin benar keselamatan adalah anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Apakah Allah yang disembah oleh agama non-Kristen sama atau beda? Terima kasih. ada 2 pandangan. Pandangan pertama adalah Allah agama lain dengan Allah kita itu beda. Kenapa beda? Sifatnya beda, ya. Ceritanya beda, ya. Perbuatan-perbuatannya beda. Jadi itu beda. Kalau kita ngomong ya di dalam rumpun agama-agama ada agama disebut sebagai agama samawi atau agama Ibrahimik. Yang termasuk agama Ibrahimik itu adalah agama-agama yang menjadikan Abraham menjadi tokohnya. Pertama, Yahudi. Yahudi itu kan kakek moyangnya itu Abraham. Oleh orang Kristen, Abraham juga diterima bapak segala orang beriman. Tapi Islam menerima Abraham sebagai salah satu nabi mereka. 3 agama ini menempatkan Abraham dengan terhormat. Maka ini disebut agama-agama Ibrahimik. Yahudi, Kristen, Islam. Sedangkan agama Hindu, Buddha, Taoisme, Konfusiusme itu berasal dari kebudayaan berbeda yang tidak ada kaitan dengan Abraham. Dengan konsep-konsep Allahnya sendiri. Maka kita boleh berkata di luar agama Ibrahimik Allahnya memang beda. Tapi bagaimana dengan agama Ibrahimik? Sudah pasti antara Yahudi dan Kristen pasti sama. Karena kita juga mewarisi Alkitabnya orang Yahudi, perjanjian lama itu. Allahnya sama. Pertanyaannya, Allah Kristen, Allah Yahudi Kristen dengan Islam, sama apa tidak? Kalau bilang beda, agak dari teori kemungkinan, rasanya terlalu sulit untuk dipikirkan. Allahnya beda, tapi ceritanya hampir sama semua. Ada malaikat, di sana ada malaikat Gabriel, di sini Jibril. Di sana ada Abraham, sini Abraham. Ishak ada, Yakub ada, Nuh ada. Ya, terlalu banyak tokoh yang sama. Kita tahan sejenak penjelasan dari pendeta Isra Soru ini. Jadi terlalu banyak tokoh yang sama sehingga sulit mengatakan Tuhannya itu berbeda. Karena Nabi Sulaiman itu Salomo di dalam kekristenan, Musa adalah Musos. Jadi ceritanya itu tidak jauh beda. Tokoh-tokohnya banyak yang sama. Jadi kata pendeta Isra Soru ini sulit untuk mengatakan kalau Tuhannya itu berbeda. Sebenarnya sedikit lagi aja jemaat dari pendeta Isra Soru ini mau berpikir tentang penjelasan pendeta Isra Soru ini, maka mereka itu akan masuk ke dalam agama Islam. Tapi di sini mereka mentok untuk berpikirnya. Nah, jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan selanjutnya. Terlalu banyak konsep yang sama. Surga ada, neraka ada, terlalu banyak sama. Mungkinkah dari 2 tradisi agama yang betul-betul tidak ada hubungan bisa ada kesamaan yang begitu banyak? Rasanya sukar.
Sehingga menurut saya Allahnya yang dimaksud sama. Tapi begitu mendeskripsikan tentang Allah jadi beda. Jadi dengan kata lain, sosok yang mau disembah itu sama, tapi ternyata penjabaran tentang konsep itu beda. Makanya misalnya Yahudi tidak percaya Tritunggal. Jangankan Tritunggal, Yesus saja oleh orang Yahudi tidak dipercaya kok. Islam masih lebih baik dari Yahudi, karena Yahudi anggap Yesus itu penyesat. Coba ingat waktu Yesus mati, mereka menghadap Pilatus, Tuan, ya menurut si penyesat itu 3 hari dia akan bangkit. Orang Yahudi anggap Yesus penyesat. Islam masih lebih baik karena menganggap Yesus itu sebagai nabi, ya kan, nabi. Tapi orang Kristen percaya Yesus itu Tuhan. Yesusnya sama, tapi digambarkan secara berbeda. Ini Yesus yang sama adalah penyesat di sini, Yesus yang sama adalah nabi di sini, Yesus yang sama adalah Tuhan di sini, saksi Yehova. Yesus itu adalah penghulu malaikat. Yesus yang dimaksud sama, tapi begitu menggambarkan itu beda. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari pendeta Isra Soru ini. Jadi kata pendeta Isra Soru ini, bagi orang Israel, Yesus ini adalah penyesat. Bagi orang Islam, seorang nabi. Bagi orang Kristen adalah anak Tuhan. Di antara yang ketiga ini, yang kedua ini, mana yang paling memuliakan Yesus? Orang Islam apa orang Kristen? Sekarang, orang Israel itu bukan hanya menganggap Yesus itu seorang penyesat, tapi Yesus ini adalah anak haram dan ibundanya tukang zina. Setiap mereka melihat salib, mereka itu selalu meludahi salib itu. Kemudian kita lihat di posisi orang Kristen, siapa sebenarnya Yesus? Yesus itu bagi orang Kristen adalah anak Tuhan. Itu adalah anak tunggal Tuhan yang menjelma sebagai manusia, 100% Tuhan, 100% manusia. Tujuannya datang ke dunia ini adalah untuk menebus dosa. Sedangkan Yesus sendiri tidak pernah mengatakan dia penebus dosa. Ini kan perkataan Paulus. Yesus itu hanya dikambing hitamkan oleh orang pada zaman itu, bukan penebus dosa. Hanya dikambing hitamkan, menggantikan orang yang tidak bersalah. Sekarang bagi orang Islam, Yesus ini adalah seorang rasul, seorang utusan untuk kaum Bani Israel. Tertulis juga di dalam ayat Alkitab atau Bible, aku diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Tidak sah umat iman orang Islam apabila tidak beriman kepada salah satu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak sah iman orang Islam. Salah satunya adalah Nabi Isa atau Yesus. Makanya yang sangat memuliakan Yesus itu adalah orang Islam. Kristen sejati itu adalah orang Islam. Jadi kalau orang Kristen sendiri mengorbankan Tuhannya untuk menggantikan orang yang bersalah. Tapi kalau di Islam memuliakan Yesus, yaitu seorang rasul untuk kaum Bani Israel. Jadi kepada teman-teman di sini silahkan dibagikan videonya, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.